Selamat siang pemirsa Indonesia Sehat, sehat itu asik. Nah pemirsa nih, apa kabar Anda nih? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Nah hari ini saya lagi nunggu Dok Bun nih ya. Mana Dok Bun? Bunda, nah itu dia Dok Bunnya lagi siap-siap nih ya. Nah pemirsa, hari ini selalu kita mengingatkan untuk para pemirsa nih untuk selalu menerapkan 3M. Ya, jadi pemirsa jangan bosan-bosan nih selalu untuk menggunakan masker, selalu menjaga jarak ya. Jadi jangan dekat-dekat, jangan berkerumun dan kemudian rajin mencuci tangan. Ya karena apa? Karena memang corona ini sekarang masih terus meningkat kejadiannya, angka kejadiannya dan juga angka kematiannya. Ya, jadi pemirsa ini harus selalu menjaga kesehatannya, menjaga stamina. Nah, itu dia Bunda. Halo Bunda. Dok Bun, dari mana nih? Dok Bun lagi ngambek ya? Enggak, nih aku bareng sama siapa lihat? Nah, ini dia, lo Prof Iko. Dok Bun, ini deket-deket Prof Iko nih mau konsul mau hamil lagi Dok Bun. Ih, jangan salah. Aku di depan tadi tuh tau gak sih kan kalau zaman sekarang kan kita nggak bisa bertamu kan, ya bisa kan? Jadi ceritanya nih yang seru adalah di kompleks lagi rame. Rame apa sih Dok Bun? Soalnya pada nanyanya sama Bunda sih karena tanya nama Dok ya dong. Jadi ada satu ibu. Sebelumnya punya anak pertama lancar. Oke. Nah, ini sekalian ya Prof ya. Karena pas banget memang. Jadi dia itu ceritanya kalau waktu pas setelah menikah bulan depannya langsung langsung punya anak. Wah semua orang ngomongin, subur. Langsung ya subur banget gitu. Sekarang anaknya udah umur 10 tahun, belum hamil lagi. Iya. Rame dong semua. Wah banyak ceritaan. Nah si ibu itu bilang, kan nggak selamanya dong salah perempuan. Bisa juga dong salah laki-lakinya. Tapi permasalahannya udah punya anak, Prof. Nah, ini tepat sekali nih ya. Tanyanya jangan sama ayah. Prof. Ini Prof ini adalah guru ayah nih, Bu. Nah, ini kayak saya kenalkan ya pemirsa ya. Ini adalah Profesor Dr. Budi Wiweko SPOG Konsultan MPH. Tuh gelarnya aja panjang banget. Prof Iko ya, Prof Iko. Dulu oke nggak sih si ayah? Kenapa? Dulu oke nggak sih si ayah? Ketawa sih. Rajin. Tapi betul loh, Prof itu udah bikin rame satu kompleks karena udah langsung tuh wah jadi rame kan. Padahal kita nggak pernah ketemu kan, cuman di WA aja bisa rame. Tadi tuh ngobrol tuh, nih dinding, sana ngomong sini ngomong. Tapi kan nggak boleh bertemu. Iya, kadang-kadang kalau masalah kesuburan ini agak sensitif ya. Buat perempuan juga kadang-kadang kalau mau ditanya saya dibilang nggak subur nggak enak. Buat laki-laki juga kadang-kadang suka gengsi. Wah, masa istri saya bisa hamil anak pertama, anak kedua, kemudian nggak hamil-hamil nanti dianggap suaminya nggak subur juga sensi juga. Itu harus diperjelas perempuan dan laki-laki tuh posisinya seperti apa. Tapi pemirsa, sumpah aja tadi waktu ditinggal itu ya, cuman pakai kemeja warna, cari yang pink ya, cari yang pink gitu doang. Kok tiba-tiba pakai jas nih? Kan mau ketemu Prof Iko. Ya ampun, segitu-gitunya coba ya. Iya dong, kita dengan Prof Iko ini memang Prof Iko ini susah sekali ketemunya. Waktunya terbatas, kesibukannya luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga ini kepala aspire internasional di Asia Pasifik. Ih, Prof Iko nggak bilang-bilang. Tapi sebetulnya aku termasuk yang paling sering sih ngirim pasien ke Prof Iko. Apalagi kalau misalkan memang permasalahan sama kesuburan. Jadi pemirsa, Prof Iko ini adalah dari zaman dulu ya, pegangan banget nih buat ngirimin kalau ada yang tidak bisa punya anak. Nanti ada klinik Yasmin yang di RSCM ya Prof Iko ya. Iya. Kita akan bahas semuanya, termasuk siapa yang salah, yang perempuan apa yang laki-laki. Tapi keseringan yang perempuan yang disalahkan, betul kan Prof Iko? Padahal nggak begitu. Nggak ada yang salah. Cari dokternya yang bener aja, jangan cari dokter yang salah berarti ya. Dan pemirsa pada dasarnya masih ada 1 menit, saya masih mau ngomong sedikit mengenai kemarin janji kan. Janji adalah potensi sumber penularan mengenai COVID-19. Jadi setiap rumah, setiap keluarga itu harus mesti melihat nih petanya. Siapa yang jadi potensi sumber penularan. Kalau di rumahnya kita nih, saya sama Dok ya dua-duanya kena nih. Karena saya ada pekerjaan yang harus keluar rumah. Dok ya juga mesti ke rumah sakit nih ya. Kita berdua adalah potensi sumber penularan. Kalau punya supir, nah sama juga tuh kalau nggak satu rumah. Atau punya siapapun yang tidak satu rumah, semua ceritanya jadi potensi sumber penularan. Nah kita sendiri nih, kalau tidak satu rumah, tetap harus hati-hati. Pakai ya 3M-nya ya. Iya, selalu jangan lupa ya pemirsa ya, saksikan terus Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya
pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Nah, saya mau mengingatkan nih untuk pemirsa yang ingin bertanya nih, kita bahas hari ini mengenai gangguan kesuburan. Jadi kalau pemirsa mau telepon silahkan, nanti di segmen 3 pemirsa bisa menghubungi ke 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta ke 021 5743478. Atau bisa juga ke IG kita ya, di indonesiasehat.tvri. Sekarang kita berguru dulu sama Prof. Iko. Prof. Iko, dijawab dong pertanyaan teman-teman saya satu kompleks yang bikin rame itu. Ya, jadi saya manggilnya apa nih? aja. Ya, jadi gangguan kesuburan itu per definisi adalah bila satu pasangan tidak bisa mendapatkan kehamilan, kemudian anak sampai lahir, bila sudah 12 bulan menikah dengan catatan melakukan hubungan seksual yang teratur tanpa kontrasepsi. Jadi hubungan seksual yang teratur ini penting, yaitu jaraknya setiap 2 sampai 3 hari sekali. 2 sampai 3, bukan 2 sampai 3 kali sehari ya. 2 sampai 3 hari sekali, jadi seminggu 2 kali dong minimal. 2 sampai 3 kali. Ya, 2 sampai 3 kali, Bun. Ya, Seperti kita dulu waktu pakai muda umur kan, nggak Bun? itu, Prof? Kenapa? Pakai umur nggak? Ya nanti. Jadi catatannya itu, catatan pentingnya adalah hubungan seksualnya harus teratur. Jadi kalau pasangan-pasangan yang LDR, itu nggak Ya, nggak masuk heran. kategori Selain infertilitas. LDR juga mungkin yang sibuk di luar di Ya. Jakarta, hanya ada waktunya Ya. weekend aja gitu Ya. ketemunya. Nggak bisa ya, gitu. Ya, itu nggak Tapi kan boleh. Prof, dia udah punya anak, Prof. Nah, Anaknya udah umur 10 tahun. Untuk yang punya anak, untuk yang sudah punya anak 1, Iya. kemudian dia mengalami kesulitan lagi untuk punya anak yang kedua, Iya. kita sebut sebagai infertilitas atau gangguan kesuburan yang sekunder. Sekunder, artinya dia sudah punya anak, tetapi lebih dari 1 tahun, belum juga hamil lagi, walaupun hubungan seksualnya teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, ini yang salah siapa? Langsung gitu lagi. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Boleh dong, boleh Prof, kalau ada slide-nya boleh Prof. Ada ya? Salah-salahan di Bunda. Iya kan semua katanya gitu, salah istrinya katanya. Saja belum nih. Ya. Yang pertama, asal usul anak itu asal dari ibu atas usul bapak, ya kan? Oh begitu. Kalau ibunya usul duluan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi lihat nih, kata kunci hubungan seksual teratur tanpa kontrasepsi. Baik. Ya. Kemudian ini loh, bahwa gangguan kesuburan ini bisa karena faktor suaminya, Iya. bisa karena faktor istrinya, bisa karena dua-duanya. Oke. Dan yang paling penting tadi apa yang dikatakan Lula itu betul banget. Apa tuh, Prof? 35% gangguan kesuburan itu karena faktor sperma. Tuh. Tuh, Karena sama faktor tuh ya, sperma Prof, tuh. ya. Tuh. Yang ya. telur juga 35 berarti? Betul. Oh, Jadi sama. Jadi lihat tuh. Nggak boleh senggol-senggol perempuan sebelum ada hasil sperma. Jadi nggak boleh nyalain perempuan. bukannya nomor harus satu. nikah dulu ya, Prof ya? Oh, sekarang nih ya, gimana sih, Prof? Oh, oke. Jadi ternyata laki-laki dan perempuan itu menyumbang cukup banyak gitu ya. Nggak bisa Betul. perempuannya saja yang ditunjuk salah begitu. Justru paradigmanya sekarang adalah yang laki-laki harus diperiksa dulu. Oh gitu. Jadi periksa dulu laki-laki, kalau laki-lakinya normal baru periksa istri. Jangan dibalik, jangan istri dulu diperiksa, kalau normal baru laki-laki, nggak bisa. Nah, Gitu. Prof, nanya dulu Prof ya. Tadi Ya. kan Prof mengatakan pokoknya dianggap gangguan kesuburan itu kalau 12 bulan nih pemirsa ya. Ya. Nah, kita anggap kalau misalkan ada pengantin baru deh gitu ya, umur-umur 25 gitu-gitu lagi lucu-lucunya lah pokoknya ya. Nah, kalau setahun dari situ tanpa kontrasepsi, hubungannya seminggu 3 kali itu tidak hamil, masuk gangguan kesuburan ya berarti. Masuk. Tapi ada catatan juga ya, ada catatan juga. 12 bulan itu ya, 12 bulan ini ada catatan satu. Kalau istrinya umurnya lebih dari 35 tahun, nggak perlu nunggu 12 bulan. Nunggu berapa lama jadinya? Secepatnya, di bawah 6 bulan maksimal udah harus diinvestigasi. Itu satu. Yang kedua, kalau istrinya pernah operasi kista, saya pernah operasi kista dulu dok, nggak usah nunggu 12 bulan. Nah, kenapa Gitu. begitu dok? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kesuburan itu sangat dipengaruhi oleh usia pada perempuan. Pada perempuan. Betul, pada perempuan sangat Laki-laki dipengaruhi enggak oleh ya, usia. Prof? Dan sel telur itu kan makan semakin berkurang jumlahnya dengan bertambahnya usia. Dan cut off-nya itu di 35 tahun. Di atas 35 tahun kualitas sel telur akan berkurang.
dan jumlahnya juga berkurang sehingga kalau menikah atau di atas 35 tahun belum punya anak, nah itu lampu kuning tuh. Lampu kuning harus diinvestigasi secepatnya supaya bisa tetap memiliki keturunan. Oke. Nah ini Prof, saya mau tanya, ini menarik tadi ada yang Kamu kok nanya-nanya kan kamu saya anjing juga. sekunder, tapi ini pertanyaan Kamu. saya juga kadang-kadang masih belum bisa menjawab adalah mengenai sekunder dan primer tadi. Mana yang lebih susah? Apakah inveritas sekunder atau inveritas primer atau sekunder yang lebih susah untuk mendapatkan keturunan? Oke, kita jabarkan dulu pemirsa. Kalau yang primer itu yang belum pernah punya anak sama sekali. Kalau yang sekunder itu pernah lo punya anak, tapi kok sekarang tiba-tiba susah gitu. Lebih susah mana itu, Prof? Ya, secara logika inveritas primer lebih sulit. Lebih sulit mestinya ya, terutama apalagi kalau menikahnya lebih lama, lebih dari 3 tahun, itu semakin sulit dia untuk hamil. Kalau yang sekunder yang sudah punya anak, tentu dia peluangnya lebih besar dibandingkan dengan yang primer. Walaupun kadang-kadang ada juga nih, biasanya suami nih, wah saya kan udah punya anak, Dok. Iya, gitu ngapain saya periksa lagi sperma? Padahal belum tentu. Punya anak pertama atau satu itu belum tentu spermanya normal sekarang. Bisa aja masih muda nih pemirsa, lagi oke-okenya tuh yang berenang, jago berenang. Tiba-tiba lupa gaya berenang ya, jadi nggak bisa berenang lagi. Gitu. Jadi ceritanya tuh laki-laki dan perempuan punya cerita yang sama. Betul. Gitu ya. Jadi nggak usah bilang siapa yang salah deh. Yang paling penting sekarang kalau memang mau punya anak 12 bulan belum ada tanda kehamilan, yuk periksa begitu ya. Ataunya kalau misalkan umurnya lebih tua, 30-an ke atas, ya udah. Kalau bisa sih 6 bulan pun sudah harus periksa. Segera datang. Dan yang diperiksa ini adalah dua-duanya. Betul. Itu periksa apa aja sih, Prof? Nah, menyeramkan nggak pemeriksaannya? Enggak ya. Yang pertama yang laki-laki, ini saya kembali lagi ya. Kalau yang laki-laki jelas kita harus dikecilkan dulu tuh, Prof. Ya. Kalau laki-laki itu yang diperiksa adalah spermanya. Ya, sperma. Spermanya diperiksa jumlahnya. Ya normalnya harusnya ada 15 juta per cc. Laki-laki itu sekali ejakulasi kan sekitar 3 sampai 5 cc. Jadi per cc itu ada 15 juta at least ya, paling tidak. Terus pergerakannya yang bergerak lincah minimal 32%. Kemudian bentuknya yang normal paling tidak ada 4%. Itu laki-laki. Kalau perempuan agak lebih banyak. Nah ini. Perempuan ada 4 nih yang mesti diperiksa. Apakah telurnya matang setiap bulan? Paling gampang lihat telurnya matang apa tidak, lihat siklus haid. Teratur deh misalkan gitu kalau ya. siklus haid tiap bulan datang, 90% dia matang telurnya atau berovulasi. Yang kedua, lihat saluran telurnya nih. Ini kan saluran telur. Ada sumbatan nggak dia? Karena pembuahan itu pertemuan sperma dan sel telur terjadi di dalam saluran telur. Tapi kan Prof itu di dalam, Prof. Berarti meriksanya mesti ada tindakan dong. Ya, dia ada ronsen, harus di ronsen ini kalau ini. Sakit nggak, Prof? Pertanyaan semua. Titipannya banyak. Sakit nggak? Sakit. Pokoknya semua pemeriksaan ditanyain sakit apa enggak katanya. Karena sudah ada yang periksa katanya sakit. Mules. Gitu. Mules dikit lah, mules dikit. Mules dikit, nggak sakit kok ya. Jadi nggak usah takut. Tapi ini diperlukan karena kita nggak bisa juga melihat secara USG atau pemisahan dengan yang lain. Itu memang harus dilakukan tindakan itu. Kalau kista coklat apa tuh, Dok? Nah, kista coklat ini kista endometriosis ya. Baik. Kista coklat biasanya keluhannya nyeri saat haid. Ya, luar biasa. Dan terakhir di rahimnya, ada nggak miom? Misalkan ada nggak polip begitu ya. Kalau kista di sini di indung telur nih, kista coklat. Biasanya keluhannya nyeri haid atau nyeri saat hubungan seksual atau nyeri saat buang air besar dan buang air kecil, terutama pada saat menstruasi. Nah, dari sekian 4 ini yang paling banyak yang ngeganggu perempuan yang mana, Prof? Nomor 1, gangguan pematangan telur. Dan nomor 2. Sebetulnya memang ugal-ugalan di telurnya juga ya. Nah, ini menarik tadi statement Prof adalah mengenai tadi kalau dia mensnya teratur bahwa dikatakan 90% bahwa ovulasi terjadi. Nah, ini kalau misalnya ada yang mensnya teratur tapi nggak tiap bulan, mensnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi teratur. Itu tidak dia teratur namanya. Itu sebenarnya karena pasti karena saya bilang, saya teratur, Dok, tapi memang setahun tuh cuma 2 bulan sekali gitu. Tapi teratur. Karena siklus haid yang normal itu setiap 26 sampai 35 hari. Maksimal jaraknya 35 hari.
hari. Hmm. Kalau 2 bulan kan 60 hari. Iya. Nah, itu Iya. tandanya tidak berovulasi. Oke. Gitu. Nah, ini Makanya makin seru nih, menstrual berarti day- udah bisa hitung-hitungan sebelum mau punya anak pun sudah tahu nih, saya ini ceritanya ada masalah apa aja nih, udah bisa kepikir Ya. sendiri nih. Ya. Nah, pemirsa, tapi kan pasti belum jelas pemirsa ya. Yuk tanya yuk. Segmen berikutnya Anda juga boleh bertanya, bukan cuma kita berdua saja ya. Iya. 5743476 atau di 021 5743478. Ya, pemirsa juga bisa DM kita di indonesiasehat.tvri. Ya, pemirsa, kita tunggu pertanyaan Anda. Tetap saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Terima kasih Apalagi juga nih untuk pertanyaannya sudah numpuk nih di udah tangan banyak saya. pertanyaan lewat IG, tapi buat telepon juga udah dibuka ya. Sambil menunggu telepon yang masuk, kita teruskan dulu barangkali Prof. Iko. Oke. Sebetulnya kalau udah tahu punya permasalahan, apa yang bisa dikerjakan untuk tetap bisa punya anak? Nah, ya ini kira-kira seperti ini. Setelah kita ketahui, ya ini dia langkahnya. Sorry, ya, Oke. ya. Oh, mohon maaf agak kepotong. Ya, yang jelas ini loh penyebabnya gangguan kesuburan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama bisa karena masalah sperma. Ya. Yang kedua karena telurnya tidak matang. Yang ketiga karena kista coklat. Iya. Keempat karena sumbatan saluran telur. Atau yang kelima karena rahim yang tidak baik karena ada miom dan sebagainya. Atau unexplained. Semuanya normal tapi tidak hamil juga, itu unexplained. Penanganannya Nanti dulu, macam-macam. Prof. Itu yang unexplained, yang nggak ketahuan karena apa gitu, pokoknya dari Tuhan aja gitu misalkan. Ya. Itu berapa banyak? Sekitar 5-10% lah ini. Ih, banyak juga Banyak dong, juga, Prof. ya. Lumayan, ya kan? Baik. Ini 35%. Ini dengan ini 35%, ini 10%, 10 ya, 55%. Kira-kira semua 100%. Nah, langkahnya seperti apa? Tentunya nomor 1, ini mohon maaf nih karena terpotong ya. Iya. Konseling ini penting sekali. Konseling mengenai hubungan seksual yang teratur, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang mengganggu kesuburan, ya terutama. Emang ada pekerjaan yang mengganggu kesuburan? Pekerjaan apa itu? Prof, sambil terima telepon boleh ya, Prof ya? Kita akan telepon dulu. Halo, Boleh, selamat siang boleh. Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Wah, baru masuk lagi. Tadi Halo, selamat terputus siang. rasanya ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Halo. Iya, terputus lagi. Iya, Oke, tadi Prof berhenti waktu mengatakan bahwa Pekerjaan. ada pekerjaan yang mengganggu Iya. kesuburan. Pekerjaan apakah itu? Yang jelas bukan penyiar ya gitu. Presenter Pembacara, aja. bukan host. Tapi anak kita udah banyak yang ngobrol, udah bisa punya anak lagi sayanya. Terutama adalah pekerjaan-pekerjaan yang terekspos dengan heat ya, temperatur tinggi. Oh, Ya, pada laki-laki karena sperma itu sangat sensitif terhadap panas. Ya, gitu. bakers, pemanggang roti, Mhm. supir yang dia duduk di bawahnya mesin kan, ada mobil yang di bawahnya Oh, mesin. yang Nah, truk-truk itu modelnya ganti ya, ya. mobil kalau saya angkot-angkot itu kan Iya. mesinnya di bawah sopir ya. Oh, Gitu. baik. Kemudian yang terekspos dengan radiasi, radiografer, ya itu. Tapi kan dia pakai peralatan kan, Ya Prof? tetap pakai pelindung tapi tetap beresiko kan Ya, terekspos. koki juga ada tuh, koki. Koki. Ya, kemudian mesin fotokopi, kalau dia bekerja di mesin Betul, fotokopi betul. panas. Masa sih Koki? Koki kan bukan dia yang dipanggang, dia yang cuma manggang. Ya, kita angkat dulu bisa. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Bimo di Depok. Ya, silakan Pak silakan. Bimo. Ya, silakan Pak Bimo. Saya ingin menanyakan terkait dengan istri saya. Baik. Ya, silakan Saya pertanyaannya. menikah kurang lebih sudah 8 bulan, cuma belum hamil juga istri saya. Usianya berapa, Pak? Usia 25 tahun. Oke. Oh, oke, 25 tahun. Sebenarnya sih kalau cut off-nya belum dapat tuh sebetulnya 12 bulan ya. Tapi udah diperiksa-periksa barangkali Pak Bimo udah periksa Saya istrinya? pernah periksa ke dokter, Ya. cek USG, hasilnya sel telurnya kecil-kecil gitu. Oke. Kenapa itu, saya- Dok? Oh, baik. Iya. Ada pertanyaan nggak, Prof Iko? Hubungan seksualnya teratur apa enggak? Teratur Itu dulu yang nggak? penting. Pak Bimo?
teratur 3 kali seminggu kurang lebih. Oke, Oke, oke. baik. Oke, sudah pernah dicek ini saluran telurnya? Ada sumbatan atau tidak? Baru USG, Dok. Oh, Baru USG. USG. Oke. Baik. Ya, Kita ya, tanyakan baik. lebih jauh ya Pak ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kalau kasusnya kayak Pak Bimo gimana? Prof? Nah, ya istilahnya masih muda ya, 25 tahun, hubungan seksualnya teratur. Iya. Prinsipnya begini, kalau satu pasangan menikah, Iya. itu kehamilan, 75% kehamilan akan terjadi dalam waktu 6 bulan. 6 Jadi bulan pernikahan. 6 bulan pernikahan itu Udah 75%. lewat, Ini 8 8 ya. bulan. Ya kan 8 ini bulan. 8 bulan ya. Iya. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada kesuburan, ada peluang hamil satu pasangan itu terbesar memang di 2 bulan pertama pernikahan. Peluang hamilnya 30 sampai 40%. Baik. Kemudian akan terus turun begitu sampai akhirnya ketika 12 bulan peluang hamil per bulan tuh tinggal 5%. Oh gitu, Prof. Makanya kalau udah 12 bulan belum hamil-hamil juga harus pergi Harus ke cari dokter. pertolongan. Kalau ini sih 8 bulan ya oke lah, Ya. dia peluang hamilnya masih sekitar 10-20% lah. Tapi per tadi bulan. ada berita ada info bahwa USG sel telurnya kecil-kecil, Prof. Ya, betul. Nah, USG sel telur kecil-kecil ini bisa dilihat dulu pada saat Kapan- kapan dia di USG. Iya. Kalau oke. pada saat menstruasi tentu telurnya kecil-kecil ya kan. Kalau dia pada saat dia pertengahan siklus haid mungkin ada sel telur yang besar ya. Oke. Jadi Betul. Prof Iko kalau Pak Bimo ini harus gimana? Langkah selanjutnya Pak Bimo ya? Ya. Apa tetap menunggu 12 bulan? Apa periksa langsung aja atau gimana? Ya, begini, kalau kasus seperti ini sih artinya silakan pergi juga ke dokter kembali. Tadi kita belum menanyakan kan pekerjaannya beliau apa, ya kan apakah ada resiko-resiko yang mungkin ya bisa mengganggu kesuburan. Kita belum tahu ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua kebiasaan, lifestyle. Ya, jadi kebiasaan laki-laki memakai pakaian dalam terlalu ketat, memakai jeans terlalu ketat, olahraga sepeda berkepanjangan, mandi sauna, berendam di air panas. Dok, kalau diulang sedikit Prof ya, naik sepeda berkepanjangan, ini lagi musim masalahnya. Iya. Nah, Lagi itu sebenarnya ngetren. harus sangat berhati-hati bagi pasangan-pasangan yang belum memiliki keturunan, Iya. laki-laki terutama ya, Iya. bersepeda dengan jauh puluhan kilometer, Iya. itu meningkatkan temperatur di sekitar buah zakar. Dan itu menurunkan produksi sperma tentunya atau kualitas sperma. Gitu. Jadi kalau buat Pak Bimo tadi, boleh menunggu sampai 4 bulan lagi, tapi kalau mau periksa pun silahkan. Ya. Kalau saya bilang periksa aja ya Pak Bimo ya. Dengan Halo. memperbaiki kebiasaan-kebiasaan hidup. tentunya. Iya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan Halo. siapa di mana? Dengan Ita di Palembang. Silakan Mbak Ita. Ya, saya sudah menikah 15 tahun Iya. dan memang udah tahu keluhannya yaitu ada kista endometriosis, sudah operasi 2 kali. Terus setelah operasi yang kedua ini ternyata tumbuh miom. Baik. Nah, kemarin kata dokter setelah 6 bulan operasi dari sini kalau tidak ada kehamilan katanya suruh operasi. Kemarin operasinya laparoskopi. Nah, setelah itu sekarang disuruh operasi operasi besar supaya untuk mengambil miomnya. Oh Nah, baik. yang ingin saya tanyakan, umur saya 41 tahun. Iya. Nah, apakah bisa dok itu satu saat setelah operasi itu bisa? Bisa hamil gitu ya. Kalau saya Masih yang ada jawab, harapan tetap nggak usaha hamil? Bu, tetap usaha Bu. Sperma normal ya, Bu? Selama masih menstruasi tetap harusnya bisa. Kita Iya, tanya. saya Sperma. menstruasinya itu sakit dok. Oh iya, Oke. pasti. Ya. Nah, Setiap bulan. Iya, iya. Ibu kalau suami pernah cek sperma? Udah ada dulu waktu kami pertama sekali mau cek itu bagus dok. Bagus. Oh, Bagus, bagus, oke. baik. Iya. Kita tanyakan ya sama Prof Iko ya, apa yang bisa Oke. dikerjakan lebih jauh ya. Terima Iya, kasih buat iya. pertanyaannya. Iya. Ya ini kasus yang yang luar biasa, cukup banyak sebenarnya di praktek kita temui Oh ya. banyak. 15 tahun menikah, umur 41, ditambahin ini kista coklat nih, Iya. ya kan? Kalau melihat seperti itu, Nah, kita kecilkan aja, Prof. Biasa Udah. suka mengganggu, dia suka agak sensitif memang. Gitu. gelap ke langsung. kiri. Iya, nah itu dia. Ini dia. Oke. Ya, kalau kista coklat seperti ini, hati-hati. Ya usia 41, sudah 2 kali operasi. Kista ini bisa menurunkan sel telur. Kista ini bisa merusak sel telur. Oh, baik. Kalau ditambah operasi, telurnya makin habis. Jadi tidak akan meningkatkan kemungkinan kehamilan dengan pembedahan. Nah, Ya, terus hati-hati gimana itu. dong Jadi kalau jadinya? kista, langsung jawabannya ke sini nih tuh, bayi tabung. Ya pada kasus ibu, pasti bayi tabung adalah yang terbaik.
Oke. Kenapa? Mbak Karena Ika bayi operasi tabung aja Mbak Ika. Ditambah tadi ada di rahimnya ada miom tadi kan Nah, dia iya. ngobrol. Miom kita akan lihat apakah miomnya itu mengganggu proses penempelan embrio atau tidak. Kalau miomnya di sini biarin aja, kayak konde atau kayak kuping Oh, dikit, biarin nggak Biarin masalah, aja. dia nggak ganggu Masalah. gitu ya. gitu. Ya, Oh. jadi yang terbaik bayi tabung pada posisi ibu ya 41 tahun Iya. dengan kista pernah 2 kali operasi. Jadi tidak kita anjurkan untuk operasi lagi. Oke. Oke, Mbak Ika, coba dipikir lebih jauh, ngobrol lagi sama dokternya di sana, bilangin Prof Iko bilang ya, Iya, Prof Iko bilang ya, Prof Iko pasti dikenal ya di Nggak sana. apa-apa, karena sebetulnya itu adalah usaha kita sebetulnya di umur 41 tahun, karena makin kita berumur, makin kecil nanti kemungkinannya, Iya, begitu kan ya Prof Iko tapi ya? harus tetap optimis Oh, ya. harus, Oke. iya. Ya pemirsa, saksikan terus Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Iya. Ya pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya, Nah ya. ini pemirsa ini Prof Iko karena bukan telepon, pertanyaan dari IG banyak Banyak banget. sekali. Kita tetap harus dari IG dulu ya, nggak apa-apa ya Prof Iya. ya. ya ini dari Cahaya Jiwa. Ini pertanyaan nih, saya belum menikah. Ya. Kemudian saya punya miom. Nah, apakah ini miom ini akan mengganggu kesuburan nanti kalau saya menikah? Apakah miomnya harus diobati saat ini atau kapan gitu, Prof? Ya, yang jelas kalau untuk miom, miom itu bisa bergejala, bisa tidak. Ya, kalau dia bergejala, itu yang harus kita lakukan penanganan. Iya. Terutama gejalanya pada pasien yang belum menikah adalah pendarahan banyak. Oke. Ada nggak pendarahan banyak? Oke. Kalau dia menyebabkan pendarahan banyak, haidnya misalkan jadi 2 minggu, atau haidnya 5 hari tapi banyak banget, sehari bisa ganti 10 pembalut. Nah itu hati-hati. Itu tanda-tanda miomnya harus diintervensi. Tetapi kalau tidak ada keluhan, biarkan biarin saja gitu. aja, biarkan Oke. saja. Bertemanlah sama si miom itu ya. Paling berat badan kalau nambah kayaknya sih. jadi kalau tidak ada keluhan, tidak ada gangguan, ya untuk Cahaya sih Biarkan tidak saja. perlu. Ya hanya Betul. diobservasi aja. Betul. Ya, Nanti ukuran kita juga lihat. nggak menjadi patokan ya, Prof ya? Ukuran nanti kita lihat, kalau dia besar sekali dan mendesak ke dalam rongga rahim, mungkin nanti akan mengganggu kehamilan. Nah itu baru kita pikirkan untuk diangkat. Tetapi tidak sekarang lah ya, sekarang biar tenang-tenang aja dulu. Iya, apalagi belum nikah juga. Iya. Iya kan? Prof, ini dari Devrinov. Katanya, saya menstruator tiap bulan tapi cuma paling mundur seminggu-seminggu. Kadang maju juga, biasalah ya Prof ya. Iya. Cuma apakah suami yang oligosperma bisa membuat istri hamil? Nah, oligospermia itu memang terminologinya sangat luas ya. Oligosperma itu kalau jumlah sperma di bawah 15 juta. Di bawah 15 juta itu oligospermia namanya. Iya. Tetapi ada oligosperma berat kalau spermanya di bawah 5 juta Oh, baik. ya per cc. Yang harus sangat berhati-hati kalau di bawah 5 juta per cc. Ya, kalau di bawah 5 juta per cc itu merupakan tanda bahwa kita harus lebih agresif. Ya, apakah Lebih itu agresif itu gimana maksudnya? Dokternya apa suaminya? Oh, dokternya. Suami lebih agresif. lebih agresif maksudnya berobatnya. Oh, Oke. baik. Pengobatannya harus lebih agresif. Ya, disitulah diperlukan teknologi. Apakah bayi tabung tadi? Bayi tabung itu salah satu upaya bisa membantu pembuahan pada jumlah sperma yang sangat sedikit. Iya. Bahkan yang nol aja bisa kita ambil sperma dari buah zakar ya, dari testis dibuahi. Gitu. Tapi kan kalau bayi tabung kebayangnya langsung Iya. mahal, Iya. Prof. Nggak bisa yang lain, Prof. Atau bisa Nggak, diperbaiki nggak sperma Nah. yang oligo ini? Iya. Sebelum dijawab. Nah, penasaran kan? Pengen tahu ya. Tunggu ya jawabannya Prof Iko ya. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, Iya, dengan dari siapa? Sofa di Medan. Silahkan. Dan Silakan Mbak Sofa Dok, kan pertanyaan. saya udah 4 tahun nikah. Baik. Terus saya ini yang setahun lebih udah kuret karena anak gak berkembang. Iya, baik. Bang baru yang barusan minggu lalu saya operasi CAT.
Operasi apa? Cat jantung Nah, maksudnya? jadi pertanyaan saya, berapa lama saya bisa hamil untuk berikutnya? Karena saya kan belum punya anak saat ini. Nah, Ibu operasi CAT-nya kita tanya lebih jauh. Maksudnya apa nih berhubungan dengan jantung? Ibu. Halo? Berhubungan dengan jantung. Nggak. Kok hamil ektropik Oh, kemarin. KET. KET. Saya Oh kira iya, kateter, Bu. kita Iya, jawabnya betul, betul. KET. Baik. Iya, Terima iya, kasih iya. ya Ibu. Iya, kehamilan Iya. ektopik. Iya, iya. Baik, kita Iya. tanyakan lebih jauh kalau begitu ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. KET. KET. Bener sih KET, CAT, bener kan? juga Kita sih. bicara kateterisasi. Tadi saya kira ada masalah dengan jantung. Ya kan kalau kita lihat, nah nih ini ektopik kan, KET, kehamilan ektopik terganggu, hamilnya di luar rahim, di saluran. Iya. Tinggal nanti kita tanya, ibu salurannya dipotong atau tidak? Mhm. KET-nya di sebelah mana? Apakah di kanan, di saluran yang kanan, apa yang kiri? Mhm. Kemudian yang kedua, salurannya dipotong atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau dipotong nih misalkan Kalau Prof. dipotong sebelah, misalkan yang Iya, kanan, iya. cek yang kiri ada sumbatan nggak? Kalau yang kiri tidak ada sumbatan, masih bisa lah hamil normal. Oh, nggak masalah Nggak ada jadinya. masalah. Oke. Yang masalah kalau ini dipotong, ini tersumbat. Tapi kan bisa dijebol dong sumbatannya. Dijebol, Tergantung. bukan dijebol sih maksudnya dirapikan gitu loh, dibuka. Ledeng biasa betul. Gimana caranya supaya bisa Kalau hamil? sumbatannya di ujung, kita bisa buka. Mhm. Kalau sumbatannya di ujung bisa dibuka. Tapi kalau sumbatannya di pangkal, nah ini susah bukanya. Mhm. Buka susah, itu ya. Kemudian kalau di tengah masih bisa dibuka. Nggak ada tukang ledeng yang bisa bantuin kalau di pangkal. Tetapi Baik, kita kalau- harus kalau hati-hati gitu. juga, membuka sumbatan itu juga meningkatkan resiko terjadi kehamilan di luar rahim. Bisa saja kita buka dia hamilnya di luar rahim lagi. Jadi kita harus informasikan juga biasa ke pasien ya, ditawarkan resiko seperti ini. Dan jangan lupa lihat dulu yang lain, ibunya umur berapa? Kalau umurnya udah 38, 39, Iya. nah sangat tidak dianjurkan membuka sumbatan. Jadi terus kemudian larinya adalah bayi tabung lagi. Ya, kita anjurkan bayi tabung kalau pada umur-umur 38, 39, 40. Karena kalau kita buka, untuk hamil spontan juga udah sulit. Oh, baik. Nanti malah kita menunda waktu, akhirnya dia lebih dari 40 Ini makin kayaknya sulit. kalau mau hamil itu mesti ngobrolnya banyak. Kalau Bapak Iya. Ibu sama dokternya nih mesti ngobrol yang agak Iya. lama hati ke hati deh kayaknya. Iya. Termasuk misalkan kita punya permasalahan. Kan pasti ada pilihan dong Iya, ya betul. untuk terapinya. Kayak betul. misalkan tadi Bapak yang oligosperma tadi. Iya. Bisa nggak diobati gitu? Ya, itu gimana? Bisa, pada kasus-kasus tertentu kita harus lihat dulu. Oligonya seberapa? Tadi saya bilang kan yang di bawah 5 juta berat. Tapi kalau oligonya 10 juta, 7,5 deh Delapan. anggap deh. Awal deh, kayak di pasar. Kira-kira gitu. 7,5, 8 juta, Iya. ada peluang untuk diperbaiki. Atau kita lakukan inseminasi misalkan. Inseminasi kan disemprotkan sperma ke dalam rahim ya, mendekatkan sperma dengan sel telur. Itu pembuahannya juga alami. Hanya disemprotkan itu sperma dicuci dulu, dipilih yang bagus-bagus, yang kriterianya green Semuanya beret, jago berenang disemprot. gitu Iya, ya. iya, iya. Jadinya baru jadi Disemprotin. sebetulnya si spermanya nggak capek berenangnya dong, udah disemprotkan, Dekat, dibantu ya, gitu di-bypass ya. kan. Tinggal sedikit. Betul, Oh, baik. gitu. Jadi sebenarnya pilihannya juga banyak loh pemirsa, nggak Banyak. cuman harus bayi tabung, ada Iya. tadi inseminasi. Iya. Diangkat ya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, Ya, halo dengan siapa di mana, Ibu? saya dengan Mei di Kuningan, Jawa Barat. Iya, silakan silakan, pertanyaannya. Ya, Dok, saya mau tanya, saya tuh udah nikah 3 tahun. Usia saya tuh 27 tahun, Dok. Ya. Ya, kemudian saya tuh udah tes USG dan HSG, alhamdulillah sehat. Baik. Terus? Tapi udah gak ada penyumbatan dan apapun, sperma pun suami bagus. Pas udah dites lagi, tes nilai ASA atau apa ya dok tuh namanya? Oh, Aca, ya. Aca, ya. Aca, Kemudian Aca. Hasilnya di atas normal, jadi kelebihan daya tahan tubuh. kelebihan daya tahan tubuh, katanya Asa. begitu ya. Asa. Nah, Asa. Iya, Ya, sedangkan betul. sekarang kan dok Autoimun, ya. lagi musim ini nih COVID. Iya. Sedangkan yang namanya daya tahan tubuh harus meningkat ya dok ya. Itu gimana dok? Oh, Bisa baik. kemungkinan Oke. bisa hamil nggak? Iya. Jadi sekarang Ibu dalam pengobatan tidak, Bu? Saya semenjak ada di Kuningan ada COVID, jadi nggak jarang ke dokter, nggak minum obat dok. Nah, Oke. oke baik kita tanyakan lebih jauh ya. Ya. Nah, Gimana, gimana, Prof Prof? Iko? Ya ini masuk kategori yang ini nih tadi nih. Dokter Boy, ya ini nih, unexplained mungkin. Nah, idiopatik. Ya kan? Karena sperma normal, telur oke, Hmm. nggak ada kista, Nggak ada. saluran telur bagus. Iya. Ya.
Kalau seperti ini, maka bisa ke sini tuh panahnya. Minumlah obat untuk membesarkan sel telur. Tapi tadi yang berhubungan sama ASA tadi yang autoimun. ASA itu salah satu penyebab pada kasus-kasus unexplained. ASA itu antibodi anti sperma. Antibodi anti sperma itu adanya di mulut rahim nih, di sini. Ya, adanya di mulut rahim. Jadi kalau dulu kita lakukan pemeriksaan uji pasca senggama. Kalau habis hubungan seksual, dilihat spermanya di vagina, di bawah mikroskop, kalau spermanya mati semua, berarti di sini ada antibodi. Kenapa bisa dia punya itu dan yang perempuan lain tidak punya? Kenapa tuh, Prof? Ya, sebenarnya semua punya. Sebenarnya konsentrasi antibodi anti sperma tertinggi adalah di vagina. Iya. Ya, tapi memang setiap orang berbeda-beda. Ada yang konsentrasinya tinggi, ada yang konsentrasinya rendah. Ada yang galak ternyata vaginanya gitu ya. Nolak ya. Ini kan ini resepsionis sperma nih. Oh, resepsionisnya. Resepsionisnya jutek, spermanya mati semua. Makanya supaya nggak ketemu sama resepsionis yang jutek, dia di bypass. Bypass itu caranya inseminasi. Jadi nggak ketemu lah sama dia nggak ketemu dengan antibodi yang ada di sini. Baik. Gitu. Berarti ibu yang tadi bisa dong, umurnya masih 27 juga. Boleh dong kalau gitu. Ya, saya kira ibu sih tadi masih mungkin diberikan obat aja ini dulu. Ya. Obat membesarkan banyak sel nih. telur. Mbak, pilihannya masih banyak. Ayo Mbak, 3-6 semangat bulan. Mbak. Ya, semangat Gitu. ya. Jadi tadi jangan diturunkan ya daya tahan tubuhnya tadi kan Nggak pengertiannya usah. daya Karena tahan kan tubuh dikasih takut obat buat diturunkan. menurun daya tahan tubuh, obatnya pastikan. Sekarang kan jadi nggak diminum doang, takut gimana kalau daya tahan tubuhnya turun. Jadi nggak usah takut, ternyata masih banyak pilihan lain. Yeay, saya paling senang kalau ceritanya bagus ya. Ayo dong dok, ya masih banyak Ini ya. berikutnya dari Instagram. Ini ada yang bilang, ini pertanyaannya dari Nurmala. Ditanyakan, ada yang bilang kalau saya saat menstruasi sakit nih, ya seperti rasanya seperti tertusuk. Ini termasuk akan mengganggu kesuburan nggak? Nah, kemudian katanya nanti kalau saya mau hamil ini menjadi susah. Nah ini harus gimana nih dok? Ya, jadi nyeri haid itu ada dua. Kita sebutnya dysmenorrhea ya. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu yang normal. Perempuan kan kalau mens hari pertama, hari kedua sakit tuh biasa. Oh, bukan karena manja ya? Udah biasa nih bunda kalau udah mulai uring-uringan ini pasti mau mens nih. Tapi kalau dia mens sepanjang menstruasi dia kesakitan. Sampai pingsan gitu. Sampai pingsan, masuk UGD, nggak masuk kantor, nah itu ada sesuatu. Itu disebutnya dysmenorrhea sekunder. Dan sesuatu itu yang paling banyak adalah kista coklat tadi. Tadi kista coklat. Endometriosis. Ya kan? Nah, Prof sedikit lagi ya Prof ya. Kalau dari Arlindia Sari, kalau menstruasi cuma 2-3 hari gimana? Mengganggu kesuburan nggak? Karena sebelumnya 4-6 hari. Tiba-tiba berkurang ini jadi menstruasi itu sebenarnya normal lamanya ya, antara 3 sampai 7 hari. Oh, baik. Ya kan, menstruasi itu kan lepasnya dinding dalam rahim ya. Gitu. Dinding dalam rahim itu bisa menebal karena telur berkembang. Jadi pada pasien atau perempuan-perempuan yang tiba-tiba menstruasinya sedikit, ya ini kalau belum menikah ya, ditanya dulu, dilihat dulu, jangan-jangan telurnya nggak sempurna nih berkembangnya. Kalau telurnya tidak sempurna, dinding rahimnya tidak tebal, menstruasi nggak banyak. Ya, jadi harus dicari tahu lebih jauh. Nah, teleponnya masuk, kita gantung nggak apa-apa tapi ya, tanya aja deh, kita terima dulu ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Siang. Iya, dari Ibu Nini di Palu. Silakan. Silakan Bu Nini. Ya, begini dok, kan awalnya saya waktu hamil pertama lahiran di sesar. Ya. Ya, terus pas di sesar itu saya pasang spiral. Baik. Iya, pada saat anak saya umur 1 tahun, saya kan selalu nyeri haid. Baik, kemudian? Jadi saya kontrol, katanya dokter ada kista coklat. Dokter dia bilang katanya spiralnya dicabut saja. Ya, kemudian? terus saya ke dokter sudah 2 kali, spiralnya tidak dapat. Tapi USG ada. Putus-putus. Spiralnya tidak ditemukan atau gimana? Tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Oke. Iya. USG ada dalam spiralnya. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana dok solusinya itu spiralnya diapakan itu dok supaya bisa bisa tiba-tiba. Tapi ibu intinya pengen hamil ya bu ya. Pokoknya telah hilang sebuah spiral ya. Nanti kita tanyakan apa yang bisa dikerjakan untuk mengeluarkan spiral tersebut ya. Kita jeda sebentar ya ibu ya. Kita akan kembali lagi. Ya, pemirsa terus saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik.
terima kasih pemirsa masih menyaksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kayaknya Prof Iko kita mesti tahan. Kayaknya bisa sebulan di sini nih, Iya, Prof Iko. kayaknya ini harus datang terus nih ya, banyak pertanyaannya banget. nggak habis-habis nih untuk Kayaknya Prof gini, Iko. Prof Iko nggak boleh kemana dulu sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir ya, Iya. berhubungan dengan spiral yang hilang tadi Iya. ya. Baru boleh pindah kemudian ke rumah sakit lain. Gimana Prof? Iya, jadi memang spiral ya. Pertama tentu kalau habis pasang spiral kita harus yakinkan ya apakah spiralnya benar ada di dalam rahim atau tidak. Oke. Caranya bisa dengan biasanya dokter meninggalkan benang ya, kelihatan benangnya. Iya. Tapi kalau suaminya komplain biasanya benangnya diumpetin. Ya, cara lain untuk meyakinkan ada spiral adalah dengan USG. Oke. Jadi kontrol teratur. Nah, problemnya adalah kalau memang benar ini dicari tidak ada spiralnya, Iya. ya kalau dia lepas nggak ada masalah. Memang ada resiko spiral bisa lepas. Bisa lepas sendiri tanpa barangkali. Ekspulsi, ya, Iya. lahir Oke. sendiri. Dan bisa saja si ibunya juga nggak ngeh Nggak gitu kan, terasa. nggak sadar. Bisa. Baik. Tetapi yang bahaya adalah kalau dia translokasi, berpindah tempat. Oh baik. Lebih tempat. Nah itu harus kita cari, ya cari. Caranya tentu nanti silakan bertemu lagi dengan dokter kandungan di tempatnya. Nanti kalau perlu dilakukan foto ronsen, Iya. foto ronsen di perut, abdomen begitu, sambil dipasang kembali spiral dalam rahim, dilihat. Kelihatan dia kalau di ronsen, ada spiral nggak ada? Kalau nggak ada spiral ya udah aman. Jadi kalau nggak ada spiral, Bu, benar-benar nggak ada, artinya udah keluar, Udah Ibu nggak keluar. sadar. Iya. Jadi tenang aja, sebentar lagi Iya. juga hamil. Iya. Ya. Gitu. Asal rajin aja bertemu sama bapaknya ya. Iya. Oke. Prof Iko, terima kasih banyak Prof iya, Iko. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan Sampai kapok, Prof, ya, ketemu. tadi Kayaknya Prof, sih ya. tiap hari Kamis aja kita ketemu ya. Iya, Makasih ya, Prof. terima kasih, Prof. Ih, Dokter Sam kok belum datang? Iya, mana nih udah banyak pertanyaan nih buat Dokter Sam nih. Itu Dokter Sam Aduh. pertanyaannya toge bukan Betul, ya? ya. Hai Dokter Sam. Itu dia Dokter Sam. Apa kabar Dokter Baik. Sam? Dokter Sam, kita langsung aja boleh Langsung nggak, aja, Dokter Sam. Sebelum Silakan, Dokter Dokter Sam Sam. duduk. Dokter Sam, ini pertanyaan yang berhubungan sama kesuburan banyak banget loh Dokter Sam. Apa coba? Toge lagi, toge lagi. Tapi nggak ada toge loh hari ini. Kok tumben ya kita nggak siapin toge Nah, ya? tadi dimakan sama ayah togenya, biar Bunda hamil lagi. Iya. Coba dong, pertanyaan pertama, betul nggak toge itu menyebabkan kesuburan? Jadi gini, Hmm. toge itu tinggi vitamin E. Oke. Ya, salah satu fungsi dari vitamin E adalah untuk meningkatkan kesuburan, tetapi Ya. jangan berlebihan. Karena gitu. kalau berlebihan juga nggak bagus juga. Jadi pokoknya semua jangan berlebihan. Batasannya berapa berlebihan atau yang cukup itu seberapa? Yang cukup itu seminggu paling enggak 3 kali, 4 kali sudah. Berapa banyak? Nggak perlu tiap hari, 1 mangkok cukup. Satu Sudah mangkok cukup. Nah, Oke. selain toge, kalau orang nggak doyan toge gimana? Itu dia yang penting. Hmm. Oh, gitu. Saya akan bicara dulu yang nggak boleh, yang mengganggu kesuburan. Oh, yang ini Oke. penting Ini untuk nih. pria Kita apa kasih wanita? garis bawah Nah, ya. ini terutama untuk wanita. Wanita. oke. Wanita itu tidak boleh makan lemak yang jahat. Lemak jahat itu apa? Yang Lemak digoreng. jenuh, Ya. yang digoreng, Au. daging yang berlemak, itu tidak boleh. Ya nggak jadi Ya. dia gitu, pisangnya dikukus aja nggak jadi digoreng. Kedua, kecuali lemak, apa? Gula. Gula. Jangan kebanyakan makan gula sederhana. Gula sederhana itu Gula sumber pasir. karbohidrat, gula pasir, gula Jawa, gula merah, gula Iya. batu. Nah, itu yang nggak boleh. Hmm. Kemudian apa lagi? Makanan yang diawetkan. Hmm. Nah, itu akan merusak. Sarden Nah, dan kalau yang lain-lain termasuk diawetkan ini sosis. baik yang sel telur maupun sperma itu akan dirusak Hmm. sama dia. Nah, pertanyaannya kan apa yang dimakan? Yang dimakan itu yang utama adalah harus lengkap semua makanan. Seimbang nih. Seimbang. Oke. Jadi Oke. ini masalah lifestyle, kebiasaan. Balik lagi. Ya, makannya harus benar-benar makan yang sehat. Satu. Kemudian dari jenis makanan sehat yang lengkap itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak-lemak yang sehat, Ya. ada vitamin mineral. Ya. Yang penting lagi perbanyak sayur dan buah. Nah, ini ada pertanyaan nih, pertanyaan dari Kristio nih tanya. Sayuran apa yang cocok untuk membuat terjadinya kesuburan? Ya, sayuran yang paling Ini buat bagus. laki-laki nih Iya, maksudnya. Kristio nih yang nanya laki-laki nih kelihatannya. Ya, laki-laki perempuan, sayuran yang bagus adalah sayuran yang warna hijau tua. Hijau tua. Brokoli. Oke. Oke. Ini Nah, boleh nih.
timun yang begini, Ya. kemudian kangkung. Kangkung, Ya. bayam. Alpukat boleh? Alpukat boleh. Dia mengandung lemak yang sehat, hubungannya ke sana alpukat. Nah, Ya, jadi silahkan makan alpukat. Nah, jadi sayuran hijau tua itu yang utama. Asparagus itu bagus Oh, boleh, untuk Oke. wanita, kesuburan karena asam folatnya juga tinggi. Oke. Jadi ini kebayang nih pengantin-pengantin baru nih ya, untuk pemirsa yang punya jadi pengantin baru nih kalau belanja tadi beli sayur-sayuran yang hijau-hijau, kemudian ada proteinnya Terus tapi kalau ya, kita yang nah. udah lama bagaimana? Kalau pengantin yang udah lama gimana? Gak usah gimana. Pokoknya 5 warna, Ya. 5 jenis, Ya. 5 porsi deh Iya, udah. iya. Terus satu lagi buat pria yang utama adalah apa? Seafood. Karena seafood itu zincnya tinggi. Oke. Seafood yang kayak gimana? Kita kan ketakutan sekarang, Dok. Ini dikit-dikit merkuri Ya, gitu. hati-hati. Justru kalau kita makan seafood yang mengandung logam berat, justru itu yang akan mengganggu kesuburan. Iya. Oke. Ya, Berarti jadi ikan aja cukup. Seafood seafoodnya. itu bisa ikan, bisa udang, bisa kerang, bisa kepiting, bisa cumi. Itu yang harus dikonsumsi, terutama buat pria. Kenapa? Karena kadar zinc-nya yang tinggi. Ya. Oh, zinc itu diperlukan juga loh sekarang Iya. karena buat naikin daya tahan tubuh. Itu yang Betul. tadi, Dan aku Bu. bikinin cumi balakutak ya, Iya. cumi yang hitam ya. Tapi Saya satu lagi doyan. nih, kesukaan saya adalah daging kambing. Ini gimana nih? Daging kambing ini dengan kesuburan ada kaitannya? Daging kambing kalau yang tanpa lemak boleh. Boleh. Daging Oke. kambing apa? Daging kambing yang usianya masih muda. Iya, di bawah Oke. 3 bulan. Iya, Ah, itu oke. yang bagus. Karena dagingnya juga jauh lebih enak rasanya. Iya, pasti. Dan nggak digoreng, Iya. cuma dipanggang. Iya, Udah pas benar betul kan sekali. ya. Itu Jadi- bisa juga untuk menyangkal kesuburan? Iya, bisa. Oke. Nah, yang paling bagus adalah sebenarnya sumber proteinnya Salmon. ikan salmon. Oh, tetap ya. Kalau harganya mahal, cari yang lebih murah, tapi kandungan omega 3-nya juga tinggi adalah ikan kembung. Iya. Itu. Udah Ya. paling bagus sih sebetulnya dari makanan yang benar ya pemirsa ya. Tapi kalau ternyata nggak terkejar, boleh juga sih nambahin dari suplemen kali ya. Iya. Tapi- Ada satu, Mbak Lula, yang Iya. penting lagi. Apa tuh? Susu. Oke, kenapa dengan susu? Susu buat wanita, buat kesuburan itu bagus. Hmm. Tapi banyak wanita sekarang kan takut gemuk. Ya. Minum susunya yang non-fat Non-fat. atau low Low fat. fat. Ternyata dari penelitian, susunya harus yang full cream. Oh, tapi saya nggak kuat karena emang nggak kuat susu. Oh, laktos intolerance. Iya. Ya, nggak usah. Nggak apa-apa, Cari yang lain sumber aja lain, ya. sumber protein lain. Jadi Itu yang artinya kita masih cari. banyak ya pilihan-pilihan makanan yang Ya. memang baik untuk kesehatan, untuk kesuburan. Jadi kalau si Dok Bun mau hamil lagi, sering-sering dibeliin salmon ya. Ya, jadi ini kode Bun. Nanti ayah beli ini salmon deh. Jadi kita ulang lagi ya. Ya. Berarti ada beberapa yang tidak boleh dimakan. Sebaiknya dihindari sebetulnya ya. Tapi kayaknya sih kalau bicara mengenai gula yang simpel banget nih, yang gula pasir, semua juga tahu itu sebaiknya dihindari sedikit-sedikit aja. Lemak dengan sendirinya. Iya. Dan tambahannya adalah tadi yang harus dikonsumsi barangkali ya. Sayuran hijau, kemudian tadi tambahannya adalah seafood. Seafood. Nggak perlu yang mahal ya pemirsa. Di acara ini kita selalu mengingatkan, tidak harus yang mahal jadi yang baik, dan tidak harus kemudian yang sehat jadi tidak enak. Karena kalau di tangannya Dokter Sam semua bisa enak, tapi semua bisa sehat. Ya. Ya, dan pemirsa hari ini kita sudah membahas mengenai gangguan kesuburan. Ya, Betul. ternyata memang gangguan kesuburan ini ada faktor dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Dan kayaknya kita janji sama Prof. Iko dan kepada pemirsa kita akan undang Prof. Iko lagi untuk bicara lebih jauh mengenai kesuburan ini karena nggak cukup satu kali. Iya, betul, sangat tidak cukup dan masih banyak yang kita akan bahas. Tapi intinya nih kalau punya masalah dengan gangguan kesuburan sebaiknya harus segera diperiksa. Karena tadi untuk wanita ini ada faktor usia yang berkaitan dengan masalah kesuburan. Baik. Ya, pemirsa saksikan terus nih Indonesia Sehat. Betul. Ya, kalau pemirsa ketinggalan atau pengen lihat rekamannya bisa saksikan di YouTube TVRI Nasional. Iya, Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 14 sampai jam 15 ya. Selalu saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Salam.